Marhaban lakum, Hoce Minasan. Tidak bosan-bosan gue terus minta maaf karena update-nya lama. Ya ini juga maksain untuk update. Ya udahlah ya, tidak perlu banyak cakap, langsung aja kita mulai. Sekarang kita lanjut saat penyerangan ke OSIS sedang berlangsung. Saat itu telah terjadi ledakan besar di ruang kontrol utama Millennium. Entah gimana ceritanya, Arisu sudah ada di ruang tersebut. Dia kemudian pingsan karena ledakan itu. Yuka melihat rencana yang mereka lakukan kurang matang. Setelah melihat kelucuan Arisu, Akane ingin membawanya dan menjadikan Arisu sebagai agen clubmate yang keenam. Yuka tentunya nggak bolehin, karena setelah ini Arisu harus masuk ruang BK karena telah menyerang OSIS. Di sini Yuka jelasin kalau Arisu itu ternyata mencoba membobol sistem keamanan elevator dengan menembaknya pakai railgun. Mungkin karena senjata makan tuan, Arisu jadi tepar dan ketangkep sama Yuka dan Akane. Yuka melihat senjata Arisu adalah senjata buatan klub engineering. Dia merasakan ada sesuatu yang aneh sehingga dia harus mencari sistem keamanan baru yang tidak didesain oleh klub engineering. Di tempat lain, Momoi dan yang lain menyadari bahwa Arisu telah ditangkap. Tapi hal itu termasuk dalam rencana mereka. Mereka kemudian lanjut bergerak ke fase selanjutnya. Pada malam hari, mereka memulai aksinya. Setiap klub memiliki tugas masing-masing. Klub gaming di sini beraksi bersama Sensei. Di ruang kontrol, Yuka mendapat laporan tentang para target yang sudah mulai bergerak di beberapa tempat. Akane berencana menangani itu semua sendirian, karena tugas mate adalah menyambut tamu dengan senyuman. Andaikan punya mate kayak Akane, pasti hidup ini lebih indah. Beralih ke 2 jam sebelumnya, kelompok penyerang OSIS sedang melakukan rapat di ruang Veritas. Target utama mereka adalah ruang penyimpanan milik seminar atau OSIS Millennium. Menurut Hare, seminar merupakan kelompok yang mencurigakan, karena puncak tower Millennium menjadi lantai pribadi mereka. Ruang penyimpanan juga ada di lantai tersebut. Untuk menuju ke sana, mereka harus melewati banyak CCTV dan robot penjaga. Lebih tepatnya, terdapat 442 CCTV dan 52 robot. Mereka tahu keamanan di sana dengan detail karena klub engineering lah yang membantu membuat sistem keamanan tersebut. Masalah terbesarnya, mereka harus menaiki sebuah elevator yang hanya bisa diakses dengan sidik jari khusus. Kalau mereka mencoba membobol kunci sidik jari itu, mereka akan berurusan dengan anggota OSIS dan pasukan bersenjata. Yang paling merepotkan adalah penutup ruangan yang akan aktif saat itu terjadi. Mungkin bentuknya kayak sekat-sekat bunker gitu ya, pintu besar yang menutup jalan keluar. Yang lebih bikin repot lagi, pintu keamanan itu nggak akan bisa dihack bahkan oleh Veritas karena pakai jaringan lokal. Sebagai tambahan, mereka juga baru mempelajari jika elevator itu dibuka paksa, seluruh lantai puncak akan terisolasi. Meskipun sistem keamanannya terlihat ketat, masih terdapat celah di dalamnya, yaitu saat sistem terputus dari dayanya. Secara otomatis sistemnya akan connect sementara ke jaringan luar. Saat itulah terdapat celah kecil yang bisa mereka hack. Dengan menggunakan nano EMP milik klub engineering, mereka bisa membuat Millennium kembali ke zaman batu selama 6 detik. Menurut Hare, 6 detik merupakan waktu yang cukup. Nggak tahu tujuannya untuk apa, ya kita lihat aja nanti. Kita balik lagi ke timeline yang sebenarnya. Momoi dan Midori sudah berada di posisi mereka. Midori sempat meragukan posisinya. Dia pikir mereka terlalu jauh dari posisi yang seharusnya. Saat itu ada yang menanggapi keraguan Momoi. Orang itu ternyata Akane yang sudah menunggu mereka. Akane jelasin kalau rencana mereka telah gagal. Dia kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota CNC nomor 3. Akane tidak menyebutkan namanya, tapi demi menjunjung kemudahan yang adil dan beradab, kita sebut aja namanya. Midori kaget dan menyadari kalau itu adalah suara Akane. Akane menyesal telah berpura-pura jadi sosok misterius, karena semua orang telah mengenalnya. Aku juga menyesal telah buat penjelasan yang tadi, emang kamu doang. Momoi teringat kalau Kotama pernah cerita, Akane BB-nya habis naik. Belum selesai cerita, Akane nyuruh Momoi berhenti, karena telah mengatakan hal yang buruk. Akane meminta mereka untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Saat itu Momoi bilang kalau yang gagal bukanlah mereka, melainkan Akane, karena tidak menyadari hal penting. Akane bingung, dan saat itulah muncul Maki dan Kotori dari balik bayangan. Akane segera menghubungi Yuka dan meminta kejelasan. Yuka juga nggak paham karena kamera CCTV menunjukkan Momoi dan Midori ada di posisinya. Tapi anehnya dia tidak melihat Akane sama sekali. Yuka kemudian ngerestart kamera CCTV dan kemudian monitor memunculkan gambar Akane yang sedang berhadapan dengan Maki dan Kotori. Dengan begitu mereka baru sadar kalau CCTV selama ini telah dihack dan hanya menampilkan sebuah rekaman. Pindah ke tempat Momoi dan Midori yang asli, mereka sekarang ada di tempat yang berlawanan dengan posisi Akane. Tepatnya masih ada di lantai bawah. Kelompok penyerang berencana untuk membagi kekuatan para mate dan OSIS. Momoi dan Midori kemudian menunggu elevator datang bersama Sensei. Saat elevator tiba, mereka kemudian menaikinya.
Di tempat Akane, Maki dan Kotori sengaja mengaktifkan sistem keamanan sehingga pintu menutup dan mengunci mereka bersama dalam ruangan tersebut. Akane masih santai karena dia tinggal scan sidik jari miliknya untuk keluar. Tapi sayangnya pas dia coba, sidik jari Akane itu tidak terdeteksi dan malah mengaktifkan pintu keamanan yang lain. Melihat kondisi Akane, Yuka segera memerintahkan untuk mengirim anggota OSIS terdekat dari posisi Akane, yaitu Noa. Yuka kemudian memikirkan rencana kelompok penyerang sebenarnya. Sampai dia menerima laporan kalau Noah juga terperangkap dan pintunya juga tidak mau terbuka. Sayang sekali Noah kali ini ikut terjebak dan butuh bantuan. Kita jadi harus menunggu penampakan Noah lain kali. Saat ini Yuka pusing dengan apa yang terjadi. Padahal semua peralatan sudah dia ganti dengan yang baru. Kemudian dia baru sadar, mungkin ini adalah alasan Arisu menghancurkan pintu di awal. Kembali ke tempat Momoi dan Midori, mereka baru saja sampai di lantai OSIS dan mendapat laporan kalau rencana untuk menjebak Akane dan mengisolasi anggota OSIS telah berhasil. Dengan begitu, saat ini hanya mereka saja yang bebas berkeliaran di lantai OSIS. Dari mereka kita tahu kalau perlengkapan yang baru dibeli OSIS ternyata masih buatan klub engineering karena tokonya cuma jadi reseller. Saat ini mereka sudah lancar jaya menjelajahi lantai OSIS. Tapi mereka masih teringat dengan anggota mate yang lain yaitu Asuna, karena posisi Asuna belum diketahui sampai sekarang. Asuna ini terkenal gesit, meski dia suka ke distract sama makanan, tapi dia tetap menyelesaikan misi tepat waktu. Saat mereka sedang mengobrol itulah ada suara misterius yang memergoki mereka. Momoi dan Midori tidak mundur karena sudah sejauh ini, sehingga mereka memutuskan untuk melawan. Di tempat Akane, Maki sama Kotori malah ngajak Akane main karena mereka gabut di ruangan yang terkunci. Di sisi lain, Akane sedang berusaha menghubungi anggota mate yang lain. Akane mencoba menghubungi Asuna, tapi tidak ada jawaban, dan malah dialihkan ke pesan suara otomatis. Saat Akane sudah putus asa dengan keberadaan Asuna, ada pesan dari anggota mate yang lain. Anggota itu tidak tahu posisi Asuna, tapi dia sudah menemukan posisi klub gaming. Tertanda mate 02. Mate rasa coklat pun akhirnya muncul. Balik lagi ke tempat Momoi dan Midori. Mereka dengan lancar berkeliaran di lantai OSIS. Ketika mereka hampir sampai ke ruangan penyimpanan dan Momoi tinggal menggunakan sidik jarinya, Momoi mendapat peringatan dari Hare. Bersamaan dengan itu terjadi ledakan dan ada sesuatu yang melintas di atas kepala mereka. Di tembok terbentuk satu lubang yang cukup besar. Midori mengetahui kalau itu berasal dari sniper dengan peluru berukuran 13,97 mm. Andaikan saat itu Momoi lebih tinggi sedikit, tembakan itu pasti mengenai kepalanya. Midori juga tahu kalau Karin, sniper dari CNC, sudah berada di posisinya dan menargetkan mereka. Saat mereka sedang mengobrol, tembakan selanjutnya pun datang lagi. Karin sekarang sedang berada di puncak atap sebuah gedung di seberang Millennium Tower. Dia mengakui kalau tubuh kecil Momoi dan Midori telah menyelamatkan mereka. Tapi untuk selanjutnya, Karin memastikan kalau mereka tidak akan bisa menghindar. Ketika Karin ingin menembak lagi, ada suara misterius yang bilang kalau kemungkinan Karin tepat sasaran adalah 0%. Saat itu muncul sebuah robot yang langsung menembaki Karin. Suara misterius itu ternyata adalah Utaha. Dia segera memperkenalkan investasi terbaik klub engineering, yaitu robot Thunder Gun. Karin di sini malah mengomentari bentuk Thunder Gun yang mirip kursi berjalan, tapi Utaha nggak heran kalau orang seperti Karin tidak akan paham pesona dari Thunder Gun. Setelah menghubungkan informasi yang dimiliki, Karin sekarang menyadari bagaimana para gadis dari klub gaming bisa sampai sejauh ini. Ya, itu semua karena adanya sensei di pihak mereka. Di sini agak maksa sih ceritanya masukin sensei, terus selama cerita kontribusinya nggak ada. Tapi yaudahlah ya, terserah yang bikin. Karin di sini juga berpikir kalau informasi dari Himari ada sedikit kekeliruan. Setelah itu, Karin kemudian bergerak cepat sambil menembak ke arah Thunder Gun dan membuat robot itu terbalik seperti kura-kura. Karin ngasih tahu Utaha kalau perhitungannya salah. Utaha nggak akan bisa ngalahin Karin secara belak-belakan hanya dengan membawa sebuah robot, apalagi di puncak gedung yang terbuka tanpa ada tembok untuk melindungi dirinya. Utaha di sini mikir bentar. Kalau bicara soal nggak punya tembok, puncak gedung juga nggak punya atap. Karin bingung dengan ucapan tersebut. Tiba-tiba langsung duar. Ternyata ada tembakan mortar dari Hibiki yang sedang berada di seberang Millennium Tower. Karin akan sulit menjangkau Hibiki karena terhalang gedung lain. Karin tidak percaya dengan itu, tapi Utaha serius karena perhitungannya nggak pernah salah. Di tempat klub gaming, mereka menyadari sedang terjadi sesuatu yang kemungkinan ulah Utaha dan Hibiki yang sedang mengurus Karin. Saat mereka ingin melanjutkan misi mereka, terjadi guncangan yang cukup besar. Guncangan itu berasal dari tempat Akane ditahan. Akane baru aja meledakkan pintu keamanan dengan bom yang dia simpan. Dia meminta maaf pada Yuka karena harus menghancurkan properti sekolah. Kemudian, dia menanyakan posisi klub gaming sekarang. Yuka kurang tahu posisi mereka sekarang, tapi karena laporan Karin tadi, harusnya tidak sulit memprediksi posisi klub gaming. Akane berpikir pasti mereka sedang menuju ruang penyimpanan dan akan segera menuju ke sana.
Saat Akane ingin pergi, lampu tiba-tiba mati, dan pandangan sekitar menjadi sangat gelap. Di tengah kegelapan itu, klub gaming berjalan dengan hati-hati sampai mendekati ruang penyimpanan. Bersamaan dengan itu, ada suara yang menyambut klub gaming. Orang itu ternyata Asuna yang sebelumnya mereka bicarakan. Klub gaming kaget karena Asuna tahu posisi mereka. Asuna selama ini menunggu di sana dan hanya mengikuti perasaan wanitanya yang mengatakan kalau dirinya akan bertemu Sensei jika menunggu dan tentunya bertemu dengan klub gaming juga. Setelah berbincang sebentar, dengan sopan Asuna mengajak mereka untuk memulai pertempuran. Sebelum itu dia membukanya dengan memperkenalkan diri sebagai agen Sensei nomor 1. Bertepatan dengan pertarungan klub gaming dan Asuna, Yuka melepaskan robot-robot sitaannya untuk membantu pertempuran. Dia juga memindahkan komando atas robot-robot itu kepada Akane dan klubmate. Di lain sisi, pertempuran klub gaming dan Asuna berat sebelah. Asuna bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Tapi dia juga mengakui kalau combo saudara kembar mereka cukup baik. Bahkan orang profesional pun jarang bisa melakukannya. Momoi dan Midori juga menyadari kekurangan mereka. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk kabur. Pada saat itu datang peluru besar yang menghalangi mereka untuk kabur. Di sini klub gaming menyadari kalau Karin sudah bebas bergerak lagi. Pindah ke puncak gedung, Utaha habis pingsan dan tersadar dengan Karin yang sedang menindihnya. Karin berhasil melumpuhkan Utaha dan menahannya agar selalu berdekatan, sehingga Hibiki tidak bisa asal menembakkan mortar pada Karin. Utaha di sini lebih memilih ditembak mortar daripada harus melihat pantatnya Karin. Pemain Nikke sepertinya akan senang dengan ini. Kembali lagi ke tempat klub gaming, mereka baru saja mendapat laporan kalau Karin dan Akane sudah bebas bergerak. Selain itu, pasukan robot juga sedang menuju ke arah mereka. Asuna nggak tahu apa yang terjadi, tapi menurut dirinya klub gaming sudah kalah. Midori di sini masih belum menyerah. Beberapa saat sebelum rencana dieksekusi, mereka sudah berpikir suatu cara jika rencana penahanan klubmate gagal, yaitu dengan sengaja membiarkan diri mereka tertangkap di akhir. Tapi tidak semuanya. Di awal mereka sengaja membiarkan Arisu tertangkap, sehingga Arisu bisa membebaskan diri saat semua orang fokus pada klub gaming dan memulai aksinya. Saat mereka sedang berbisik, Yuka muncul dan menyuruh mereka untuk menyerah. Yuka nggak menyangka klub gaming mau menyerang OSIS dan melakukan tindakan seperti teroris. Dia merasa terlalu lembut, apalagi setelah dia memberikan klub gaming waktu untuk menyelamatkan klubnya. Yuka memastikan kalau klub gaming pasti akan mendapat hukuman dan diskors selama beberapa waktu. Momoi tidak bisa membiarkan mereka tertangkap, karena Yuzu dan Arisu tidak mungkin menyelesaikan game untuk Millennium Prize hanya berdua. Maka dari itu klub gaming memutuskan untuk melawan mereka apapun yang terjadi. Yuka bertanya-tanya bagaimana mereka akan melawan. Di saat itu juga, Akane datang bersama pasukan robotnya. Dia kemudian menyapa Momoi dan Midori. Akane ngasih tahu mereka kalau Maki dan Kotori masih bisa dimaafin atas ulahnya. Tapi kalau udah sampai dekat ruang penyimpanan, sudah tidak bisa dimaafkan apapun alasannya. Klub gaming malah jadi tumbalnya Veritas, kasihan banget. Yuka juga meminta Sensei untuk membuat surat keterangan. Momoi di sini meminta maaf karena telah melibatkan Sensei dalam masalah ini. Kali ini mereka benar-benar sudah menyerah. Di saat keputusasaan yang sedang terjadi, klub gaming mendengar suara yang sedang menyiapkan tembakan. Midori langsung menarik Momoi untuk tiarap. Di tengah kebingungan murid lain, muncul cahaya terang ke arah mereka. Selepas cahaya itu menghilang, Asuna dan setengah pasukan robot tumbang. Akane berusaha menghubungi Karin dan menanyakan tembakan laser yang barusan dari sudut pandangnya. Tetapi Karin tidak menjawab. Akane kemudian melihat ada cahaya muncul dari puncak gedung yang ada di seberang. Hibiki ternyata menembakkan sebuah flashbang sehingga Karin tidak bisa melihat. Di sini Karin nanya-nanya kenapa klub engineering mau membantu klub gaming sampai sejauh ini. Pada intinya, Utaha senang dengan perjuangan mereka yang berusaha melindungi tempat mereka selama ini, berjuang bersama. Sebuah flashbang kemudian datang lagi dan jatuh tepat di depan Karin. Arisu pun akhirnya muncul menemui Momoi dan Midori, dan mereka kembali menjadi satu party. Mereka akhirnya memutuskan untuk melewati ini semua bersama, meskipun mereka nantinya tertangkap. Melihat klub gaming yang sudah pergi, Akane berusaha mengejar dan memerintahkan robot-robot untuk menyerang mereka. Klub gaming berhasil melewati pasukan Akane dan memasuki ruangan penyimpanan OSIS dengan selamat. Mereka kemudian mulai mencari posisi item mirror berada. Tidak terlalu lama, Midori berhasil menemukan item tersebut. Mereka senang dan ingin segera kembali. Di saat itu, Arisu mendengar suara langkah kaki dari seseorang yang sedang mendekat ke arah mereka. Momoi mengabaikan hal itu karena orang itu hanya sendiri. Sampai kemudian Midori mendapat pesan dari Hare yang menyuruh mereka untuk segera lari atau bersembunyi. Midori tidak paham karena pesannya langsung terputus.
Arisu masih melanjutkan analisisnya dan berhasil menemukan gambaran orang yang mendekat dari database Millennium. Tingginya sekitar 4 kaki 9 inci, menggunakan dual SMG dan mengenakan jaket baseball berpola naga yang juga mengenakan seragam maid di baliknya. Mendengar itu, Momoi dan Midori langsung panik dan segera bersembunyi. Klub gaming melihat orang yang datang itu adalah Neru, ketua klub maid. Saat itu Neru mendengar suara bisik-bisik dari dalam ruangan tersebut. Klub gaming juga merasakan perasaan intimidatif yang cukup kuat dan tidak mungkin memiliki kesempatan untuk menang dengan kondisi saat ini. Neru mulai mencari asal suara bisik tersebut dan menyisir ruangan secara perlahan. Ketika sedang memeriksa ruangan, Yuzu datang menghampiri Neru dan berpura-pura berada di pihak seminar. Neru ini kan baru datang, jadi dia nggak tahu situasi sebenarnya saat ini. Yuzu memanfaatkan itu dan bilang kalau robot-robot sedang di luar kendali dan klubmate yang lain butuh bantuan Neru. Yuzu nggak ikut membantu karena kurang senjata dan pengalaman. Neru saat itu ngasih tahu Yuzu kalau kunci dari pertempuran adalah keberanian, dan Yuzu sudah memilikinya. Karena tidak semua orang berani meminta bantuan secara langsung pada Neru. Setelah itu Neru pergi dan meninggalkan ruangan penyimpanan. Ketika Neru pergi, Yuzu langsung terjatuh lemas ke lantai. Anggota klub gaming segera menghampiri Yuzu dan berterima kasih atas bantuannya. Saat melihat Arisu, Yuzu langsung terfokus pada barang yang Arisu pegang, yaitu mirror. Mereka menyimpan kesenangan mereka untuk nanti, karena akan berbahaya jika Neru kembali ke ruangan tersebut. Yuzu memperingati kalau terdapat banyak robot di jalur pelarian yang akan mereka lewati. Mereka kemudian bersiap untuk bertempur demi membawa mirror pada Veritas, dan seperti biasa, peran Sensei cuma di sini. Oke lah, segitu dulu. Tadinya mau lanjut sampai chapter 1 ini selesai, sampai episode 20, tapi masih panjang ternyata. Jadi bulan depan lah ya baru gue lanjut. Oke, gimana menurut kalian cerita kali ini? Apakah tindakan klub gaming dan Sensei ini bisa dibenarkan? Ya menurut gue sebenarnya seminar sama klubmate ini kan cuma menjalankan tugas, tapi di cerita ini seakan-akan mereka jadi penjahat. Ya awalnya salah klub gaming juga sih sebenarnya, kebanyakan main game daripada buat game, jadi nggak ada prestasi sama sekali. Karakter Sensei juga di sini kayak nggak punya pendirian, apa mau murid diikutin gitu, nggak bisa membimbing murid ke arah yang benar. Tapi ya terserah yang buat cerita lah ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Syukran dan aku Marotan Ukro, video tadi. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.